Oke, anak-anak, kita lanjutkan materinya masih tentang gerak lurus. Yang kita pelajari adalah sekarang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB, ciri-cirinya, ya. Untuk gerak lurus berubah beraturan, karena gerak lurus jelas lintasannya adalah lurus. Kemudian kecepatan benda berubah beraturan, karena dikatakan gerak lurus berubah beraturan. Ini ya, sehingga kecepatannya berubah secara beraturan. Kalau kemarin yang lalu GLB itu adalah kecepatannya tetap, ya, perbedaannya di situ. Sehingga V-nya berubah beraturan. Berikutnya, karena berubah beraturan itu bisa nanti kecepatannya bertambah, meningkat, atau bisa juga kecepatannya berkurang atau menurun, ya. Oke, karena memiliki atau kecepatannya berubah, sehingga GLBB itu memiliki percepatan. Kalau GLB kan kecepatannya tetap, sehingga percepatannya 0. Kalau GLBB kecepatannya berubah, beraturan, sehingga percepatannya adalah memiliki percepatan. Nilai percepatannya adalah konstan, karena V-nya berubahnya beraturan. Oke. Kenapa memiliki percepatan? Karena kecepatannya untuk GLBB terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat, ya. Dikatakan dipercepat itu karena percepatannya bernilai positif karena bertambah sehingga nilainya positif. Dikatakan GLBB diperlambat karena percepatannya bernilai negatif, ya, berkurang. Ini adalah contohnya. Yang manakah termasuk GLBB dipercepat? Seperti benda jatuh bebas, berarti benda jatuh dari atas ke bawah. Itu pasti geraknya dipercepat, ya. Yang kedua, benda yang menuruni bidang miring. Jadi kalau ada bidang miring, ada benda turun, ini bidang miring. Seperti ini, ya. Ini ada benda akan turun. Ini kecepatannya adalah dipercepat. Kemudian kendaraan yang digas, ya, itu. Berikutnya untuk percepatan yang nilainya negatif atau diperlambat. Contohnya benda yang dilempar ke atas. Jadi benda yang dilempar ke atas itu pasti geraknya adalah diperlambat, ya, dilempar ke atas. Atau benda yang bergerak menaiki bidang miring, berarti kebalikannya seperti ini, maka geraknya diperlambat. Atau kendaraan yang direm, ya, itu juga gerakannya diperlambat. Oke, untuk rumus GLBB, ya. Jika yang ditanyakan adalah mencari jarak, nih, rumusnya V0 titik T, titik itu dikali, plus min setengah kali A kali T kuadrat, yaitu kalau cari jarak. Kemudian kalau cari kecepatan VT, kecepatan akhir atau kecepatan setelah bergerak, adalah V0 plus min A kali T. Kemudian kalau cari VT, pakai rumus yang lain, pakai rumus ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2 kali A kali S. Ya, perbedaannya di sini adalah pakai waktu, yang di sini pakai jarak. Kemudian kalau cari percepatan berarti VT min V0 dibagi T2 min T1. Sebagai keterangan, S itu jarak atau perpindahan satuannya meter atau sentimeter. Kemudian VT kecepatan akhir satuannya meter per sekon atau sentimeter per sekon. V0 kecepatan awalnya satuannya sama, ya. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, perbedaannya dengan kecepatan adalah di sini pakai kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Di sini ada tanda plus dan min. Plus itu artinya nanti geraknya dipercepat, ya. Kalau negatif itu berarti nanti geraknya diperlambat.
lambat. T waktu satuannya sekon. Sebagai ilustrasi untuk GLBB, di sini ada dipercepat, GLBB dipercepat. Nah, kalian perhatikan di sini adalah gerak mobil. Mobil awalnya bergeraknya lambat ya. Kemudian selang beberapa waktu gerakannya semakin cepat ya. Kalian perhatikan di sini ada menunjukkan waktu dan menunjukkan jarak tempuh ya. Jika waktu dari 0 ke 1 itu jarak tempuhnya adalah 10 cm. Jika waktunya dari 1 ke 2 detik, ini jarak tempuhnya adalah dari 10 ke 30, selangnya adalah 20 cm ya. Kemudian dari 2 sampai 3 itu adalah selang waktunya adalah dari 30 ke 60 adalah 30 cm. Kalian perhatikan ini selisih waktu 1 detik, selisih waktu 1 detik, selisih 1 detik. Untuk jaraknya dalam selang waktu yang sama, ini 10 cm, 20 cm, ya ini 30 cm. Jadi jaraknya akan bertambah. Sehingga disimpulkan jarak yang ditempuh benda berubah atau bertambah untuk selang waktu yang sama ya, sehingga menunjukkan gerak itu adalah dipercepat. Untuk yang GLBB diperlambat, ini ilustrasinya kebalikannya. Mobil berjalan dengan kecepatan kemudian berkurang sampai akhirnya berhenti ya. Di sini juga sama, ada waktu, ada jarak yang ditempuh. Dalam selang waktu 0 sampai 1 detik itu jarak yang ditempuh dari 0 sampai 30 cm ya, ini berarti 30 cm. Dari selang waktu 1 sampai 2 detik ini jarak yang ditempuh 30 sampai 50 cm, jadi 20 cm. Dari 2 detik ke 3 detik selang waktu jarak yang ditempuh adalah dari 50 ke 60 10 cm. Sehingga kalau diperhatikan ini selang waktunya sama, 1 detik 1 detik 1 detik. Ternyata jarak yang ditempuh awal mulanya jaraknya 30, 20, 10 ya, jaraknya menjadi lebih atau berkurang lebih kecil. Nah, disimpulkan bahwa jarak yang ditempuh benda berubah atau berkurang untuk selang waktu yang sama, sehingga geraknya dikatakan gerak diperlambat. Sekarang perhatikan di sini ada tabel data ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada tabel untuk waktu. V0 tadi adalah kecepatan awal, A percepatan, VT kecepatan akhir, S adalah jarak. Sudah diketahui waktunya 1, kecepatan 0, yang ditanya berapakah A-nya. Dengan kecepatan akhirnya 2, berapakah jaraknya ya. Ini gerak yang pertama. Begitu juga gerak yang kedua, yang ditanya di sini adalah jaraknya. Gerak yang ketiga yang ditanya di sini adalah kecepatan akhirnya. Gerak yang keempat yang ditanya di sini adalah percepatan sama jaraknya. Yang gerak kelima di sini yang ditanyakan adalah percepatannya dengan kecepatan akhir ya. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan ini, tidak akan semuanya, nanti yang lainnya kalian yang mencoba ya. Kalian mengerjakan. Oke. Nah, yang ilustrasi pertama, gerak pertama yang ini ya. Yang ditanyakan adalah A, percepatan. Kamu tulis dulu rumusnya percepatan. VT min V0 dibagi T2 min T1. Sekarang dimasukkan angkanya. VT nilainya 2 ya. Dikurangkan V0 nilainya 0 dibagi ini T2-nya adalah ini ya. T2-nya itu yang di sini. Ini kan gerak pertama, ini waktu yang kedua. Berarti T2-nya yang di sini. T2-nya dikurangi T1-nya adalah 1 ya. Berarti ini T2, ini T1. Kemudian hasilnya adalah oke. Nah, 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurangi 1, 1. 2 dibagi 1, ketemu hasilnya adalah 2. Karena percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ya. Tuh, itu untuk yang jawaban A. Ya, percepatan. Berikutnya yang kalau misalkan yang ditanya jarak,
Oh, ini hasilnya saya masukkan nilainya 2 ya, yang ini. Kemudian kalau misalkan yang ditanya jarak, ya, 1 yang B. Jaraknya, kalian tulis dulu rumusnya jarak ini ya. V0 kali T plus min setengah dikali A kali T kuadrat. Nih, dimasukkan angkanya. V0-nya itu 0 ya. Dikali waktunya, berapa waktunya? Waktunya yang tadi yang pertama, gerak pertama adalah waktunya 1 ya. Karena ini geraknya adalah dipercepat, taunya dari mana dipercepat? Karena 2 plus ya, ini tidak min. Oke, kita pakai plus setengah dikali A-nya tadi hasilnya adalah 2 dikali T-nya, gerak pertama T-nya 1, berarti 1 kuadrat. Jangan lupa pakai kuadratnya. Dihitung, ketemu nanti 0 dikali 1 adalah 0. Ditambah, ini setengah dikali 2 adalah 1. Dikali, ini juga 1 kuadrat itu 1 ya. 1 dikali 1 tetap 1 ya. Hasilnya dijumlahkan ketemunya 1 meter. Ini nanti dimasukkan di sini hasilnya adalah 1 meter ya. Kemudian saya mencoba untuk menjawab yang nomor 3. Gerakan ketiga waktu 3 detik, berapakah kecepatannya ya. Nah, kecepatan rumusnya ini V0 plus min A kali T ya. Dimasukkan angkanya. V0 itu yang ketiga ya, 0. Karena tadi geraknya dipercepat, A-nya kan plus, berarti dipercepat pakai plus. A-nya adalah 2. T-nya waktunya adalah 3. Berarti nanti ketemunya adalah tinggal 0, 2 kali 3, 6. 6 tambah 0 adalah 6. Jadi VT-nya yang ini nanti 6 meter per sekon. Ini hasilnya. Oke. Nah, berikutnya adalah pola tetesan oli dan tiker timer pada gerak GLBB. Kalau tadi GLB sudah, sekarang pada GLBB ya. Nah, pola tetesan oli pada kendaraan yang tangki olinya bocor. Nah, seperti ini, karena GLBB ada dipercepat, diperlambat, berarti sekarang dipercepat dulu ya. Ini awalnya ya. Pada awalnya titiknya jarak antara tetesan oli 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya semakin lama semakin renggang. Berarti ini semakin lama semakin jauh jaraknya. Ini menunjukkan berarti kecepatannya itu semakin lama semakin besar ya, sampai akhir. Kemudian kalau geraknya itu diperlambat, kebalikannya. Ini keadaan mobil posisi awal ya. Posisi awal dia bergeraknya cepat. Ini kan karena jaraknya jauh ya. Semakin lama jaraknya semakin mendekat. Ini menunjukkan berarti kecepatannya berkurang atau gerak diperlambat. Oke. Sekarang kalau pada tiker timer. Oke, ini kesimpulannya dulu ya. Jadi GLBB dipercepat, jarak titik antara tetesan oli dari awal sampai akhir itu semakin lama semakin jauh seperti ini ya. Dari awal sampai akhir semakin lama semakin jauh. Kebalikannya kalau diperlambat, itu jarak titik antar tetesan oli dari awal sampai akhir semakin lama semakin dekat ya. Itu kalau tetesan oli. Sekarang kalau pola tiker timer ya, gerak dipercepat. Nah, kebalikannya. Awalnya dari sini. Karena ini ditarik ya. Pitanya kan ditarik sama mobil. Nah, ini pengetuknya ini karena dari awalnya geraknya rapat ya, berarti ini lambat, dan semakin akhir jaraknya semakin panjang, semakin jauh. Ini menunjukkan berarti kecepatannya semakin lama semakin besar, sehingga ini adalah gerak dipercepat ya. Kalau untuk gerak diperlambatnya yang ini, posisi awalnya di sini ya, ini ditarik, mobilnya
pada waktu ditarik ini waktu ketiknya adalah semakin lama semakin dekat jaraknya, semakin rapat ya. Ini menunjukkan bahwa ini geraknya cepat, semakin lama semakin lambat ya. Sehingga kalau disimpulkan nih, GLBB dipercepat jarak antara titik pada pita Taiker timer dari awal sampai akhir semakin lama semakin jauh. Ini dipercepat ya. Kalau untuk GLBB diperlambat, itu berarti jarak antar titik pada pita Taiker timer dari awal sampai akhir semakin lama semakin merapat, semakin dekat ya. Itu kalau di Berikutnya adalah grafik GLBB ya. Grafik GLBB hubungan jarak S terhadap waktu, berarti jarak terhadap waktu. Geraknya karena ada dipercepat diperlambat, berarti ini. Grafiknya seperti ini. Ini jarak, yang ini adalah waktu. Berarti grafiknya berupa lengkung ya, karena jaraknya adalah berubah. Seperti tadi kan mobil jaraknya dari 10, 20, 30 dan seterusnya berubah. Jadi grafiknya melengkung ya. Kalau gerak diperlambat, melengkungnya berkebalikan. Ini grafik jarak S terhadap T ya. Kalau untuk hubungan kecepatan terhadap waktu, gerak dipercepat grafiknya adalah semakin lama semakin naik, semakin bertambah kecepatannya. Kalau yang diperlambat, semakin lama geraknya semakin turun sedikit ya. Itu. Berikutnya adalah hubungan percepatan dengan waktu. Gerak dipercepat ini ya. Berarti percepatannya adalah yang ini adalah 0 ya. Di atasnya 0 itu positif, berarti percepatannya nilainya positif. Ini berarti gerak dipercepat ya. Kalau diperlambat seperti ini tadi ya, ini adalah 0 ya. Nanti grafiknya ada di bawah sini ya. Grafiknya ada di bawah. Nah, ini negatif, menunjukkan negatif ya. Itu. Ini adalah contoh soal GLBB. Nah, perhatikan betul-betul, sebuah truk mula-mula diam 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Ini sebenarnya tidak pakai kuadrat ya. Nah, tentukan yang pertama adalah percepatan, yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Ingat, kalau mengerjakan dalam fisika nanti harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, penyelesaiannya diketahui dulu. Di sini ada waktunya dulu ya. Ini waktunya 5 detik, berarti T 5 detik. Kemudian yang diketahui lagi, kecepatan awal, mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian kecepatannya menjadi ini adalah kecepatan akhirnya ya, 6 meter per sekon. Tentukan, yang ditanyakan pertama adalah percepatan, lambangnya A, yang kedua jarak, lambangnya S ya. Jadi kalau menulis ditanya, tulis saja lambangnya, tidak usah ditulis ini kembali. Oke, jawabnya. Yang A dulu. Cari percepatan, tulis dulu rumusnya. Ini ya. Kemudian dimasukkan angkanya. VT tadi 6. Tulis di sini 6. Dikurangkan V0 adalah 0 ya. Dibagi T-nya karena tidak ada T2, T1, semuanya totalnya 5, berarti masukkan saja 5. Oke. Baru hasilnya 6 dikurangi 0 itu 6 dibagi 5. Ketemunya 6 dibagi 5 adalah 1,2. Berarti percepatannya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya positif, berarti ini geraknya dipercepat. Berikutnya mencari jarak. Tulis dulu rumusnya ya. Dimasukkan angkanya, V0-nya adalah seperti tadi, mula-mula 0 dikali waktunya adalah 5 ya. Karena geraknya dipercepat berarti pakai plus. Nah, setengah dikali A-nya adalah 1,2 ini ya. Terus T-nya ini 5 kuadrat, waktunya 5 kuadrat ya. Hasilnya dihitung 0 kali 5 adalah 0 ya. Ditambahkan setengah dikali 1,2 adalah 0,6. 5 kuadrat adalah 25 ya. Dihitung 0,6 kali 25 dulu.
Hasilnya tulis itu ditambahkan, ketemunya 15,0 atau boleh ditulis 15 saja, 15 meter ya. Jadi percepatan mobil bergerak adalah 1,2 dan jarak yang ditempuh adalah 15 meter. Oke, sampai di sini untuk gerak GLBB. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahaminya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti lewat forum ya. Kita diskusi.